some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu, maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video ini, kita akan melihat sebuah klip klasik di mana drone FPV fiber optik Rusia melakukan sengatan terhadap pickup double cabin pasukan Ukraina, di mana terlihat pickup itu dilengkapi mainan elektronik warfare anti-drone, tapi terlihat sama sekali tak berpengaruh terhadap lebah Rusia ini, karena dia dikendalikan oleh kabel tipis dan kuat bernama fiber optik. Yang menjadi titik berat kita pada video ini adalah metode yang digunakan oleh lebah Rusia ini, di mana untuk menghemat baterai dan gulungan kabel yang dibawanya, dia terlihat hinggap dan menunggu mangsanya datang. Dan kemudian ketika mangsanya lewat, dia terbang dan melakukan sengatan. Sebuah metode yang menarik dan cukup ampuh. Kedua belah pihak bisa dipastikan menggunakan metode ini. Sebuah divisi baru pasukan Ukraina bernama USF, alias Unmanned System Force, alias pasukan sistem tanpa awak, merilis video dari aksi yang cukup impresif di awal pembentukan mereka, di mana bisa Anda lihat drone intai mereka berhasil mengintai posisi dari MLRS kelas berat TOS-1A Rusia di garis belakang. Kemudian seekor lebah USF dikirim, dan hasilnya tentu saja TOS-1A Rusia itu menjadi butiran debu. Kemudian ada serangan dari Su-34 Rusia yang melepaskan telur panas FAB-nya ke bunker pertahanan pasukan Ukraina yang berada di provinsi Sumy. Dua bunker pada video yang dihantam FAB ini dikatakan merupakan bunker operator FPV Ukraina yang disiapkan untuk menyambut pasukan Rusia jika mereka melakukan invasi darat ke provinsi Sumy. Dan dengan hantaman seperti itu, kemungkinan mereka yang ada di dalam bunker itu terkubur hidup-hidup. Di bawah ini adalah posisi dari bunker pasukan Rusia yang berada di wilayah Oleski di provinsi Kherson. Bisa Anda lihat bagaimana seorang Pro Z masuk ke dalam bunker itu. MiG-29 kemudian dikirim oleh Angkatan Udara Ukraina untuk melakukan aksinya. Kemudian, BOOM! Dua unit JDAM dari versi GBU-62 kemudian menghantam dengan sangat presisi bunker Ukraina itu. GBU-62 sendiri merupakan seri JDAM Extended Range yang membawa bom MK-83 dengan berat 450 kg. Sebuah jawaban yang tak main-main dari pihak Ukraina untuk bunker itu, di mana dikatakan itu adalah sebuah bunker yang berfungsi sebagai pos komando pasukan Rusia di provinsi Kherson. Video ini adalah mengenai penghancuran sebuah radar bernama IEMHR Radar buatan Bintang Biru yang digunakan oleh Ukraina. Ini merupakan radar multifungsi seperti counter UAS, counter roket, artileri dan mortir, dan pengawasan hemisfer. Di lingkaran awal yang ada pada video ini adalah drone-drone FPV yang terlihat terbang di sekitar radar itu. Entah itu FPV Ukraina atau FPV Rusia yang gagal menyengat radar itu, kami pun tidak tahu. Kemudian ketika pasukan Rusia mengirim rudal anti radiasi KH-31P,
tentu saja radar bintang biru itu langsung menjadi butiran debu. Ini adalah sebuah posisi parit pertahanan pasukan Rusia yang ada di provinsi Zaporizhia. Kemudian bisa Anda lihat, BAM! Kembali, JDAM Extended Range GPU-62 seberat 450 kg dikirim oleh MiG-29 Ukraina untuk menggetarkan parit pasukan Rusia itu. Tentu saja, mereka yang berada tepat di titik letupan GPU-62 itu kemungkinan besar menjadi butiran debu. Video ini menunjukkan bagaimana kerjasama antar lebah Rusia dalam melakukan sengatan terhadap sebuah tank T-72 Ukraina yang ada di wilayah Mirnohrad di provinsi Donetsk. Tentu saja, dengan sengatan seperti itu, kemungkinan besar T-72 itu menjadi besi tua. Sebuah gedung yang menjadi markas operator FPV Rusia di wilayah Donetsk diruntuhkan oleh JDAM GPU-62 yang dikatakan diluncurkan dari Su-27 Ukraina. Bisa Anda lihat dari sudut pandang yang sangat pedih di mata itu. Itu adalah sebuah ledakan dan debu yang besar dari gedung yang runtuh rata dengan tanah. Video ini adalah kompilasi FPV fiber optik Rusia ketika menghandle sebuah grup ofensif Ukraina di wilayah Chasiv Yar. Bisa Anda lihat pada video ini bagaimana 2 unit T-72 dan 2 unit MTLB menjadi butiran debu, 2 unit BMP menjadi besi tua, dan sebuah rantis Kirby juga menjadi besi tua. Sebuah letupan mengagumkan khas garis depan pertempuran. Kemudian pada video ini, giliran FPV Ukraina yang menghandle sebuah grup tank Rusia di wilayah Donetsk. Bisa Anda lihat, sekitar 3 unit tank kura-kura Rusia disulap menjadi besi tua oleh lebah-lebah Ukraina. Sekali lagi, inilah letupan mengagumkan khas garis depan pertempuran. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Belajar Menanam dan Om Anwar Sukses untuk supportnya melalui Super Thanks pada Sabtu 29 Maret kemarin.
Terima kasih banyak Omku. THR ijo-ijo ini sangat berarti bagi kami saat merayakan Idul Fitri. Anda luar biasa. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Selasa 1 April 2025. Berikan komentar Anda.